malam, salam rekan pemuda-pemudi Gempa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan dan waktu untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan tema yang telah diberikan untuk saya dan kita renungkan bersama pada malam hari ini, yaitu berbicara tentang kuasa dalam penyembahan. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang keempat. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayat yang keempat yang berkata demikian. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang kuasa, ini merupakan suatu kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini berbicara tentang kuasa dalam penyembahan. Apa buktinya kalau ada kuasa Allah di dalam penyembahan atau puji-pujian kita? Pertama-tama kita melihat bukti kuasa Allah dalam pujian dan penyembahan kita, yaitu mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Berbicara tentang mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita, kita kembali kepada Rasul Paulus yang terkenal di dalam penginjilan. Paulus banyak menginjil. Paulus banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 dan 26. Kisah Para Rasul, kita membuka Alkitab kita bersama-sama pada hari ini. Kisah Para Rasul sekali lagi pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 dan ayat yang ke-26 berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan, kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ini yang terjadi dan dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22, ayat 25 dan ayat 26. Dikatakan di sana, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Pada waktu Rasul Paulus dalam penjara, mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terjadilah kuasa Allah dikatakan dalam ayat ini. Apa yang terjadi di sana? Terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini oleh karena kuasa Allah melalui pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Rekan pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya dalam kehidupan kita ada kerinduan, ada gairah untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kuasa Allah bekerja melalui semuanya. Yang kedua, apa bukti kuasa Allah dalam penyembahan? Yang kedua adalah pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan akan terjadi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua ingin dipulihkan. Dipulihkan dari penyakit yang sedang kita derita. Kita perlu dipulihkan dari kehidupan ekonomi kita. Kita perlu dipulihkan dari relasi kita dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Kuasa
dalam pujian dan penyembahan. Ada pemulihan yang terjadi. Kita melihat Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Yeremia pasal 33. Yeremia 33 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara pegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus rekan pemuda-pemudi Gempa. Bukti kuasa Allah dalam penyembahan, yaitu ada pemulihan. Di dalam ayat pembacaan kita bersama, Yeremia pasal 33 ayat 10 dan ayat yang ke-11 mengingatkan kita kembali tentang janji Allah untuk pemulihan Yerusalem. Kita perlu mengambil makna ini dalam kehidupan kita. Kita perlu dipulihkan dalam setiap kehidupan keberadaan kita. Ada persoalan, ada beban berat. Kita perlu dipulihkan. Ada kuasa Allah. Ada kekuatan yang Allah berikan untuk kita mampu melakukan segala perkara ajaib di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, apa bukti kuasa Allah dalam pujian dan penyembahan? Yang ketiga, ini berbicara tentang kuasa gelap dilumpuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa gelap dilumpuhkan. Pada saat kita memuji dan menyembah Allah dengan benar, pada saat itu juga dikatakan di sana, saudara sedang dibelenggukan, mungkin sudah sedang dilepaskan dari semua beban hidup dan persoalan. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat berkata demikian. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Puji Tuhan. Kuasa gelap dilumpuhkan. Pada saat kita memuji dan menyembah Allah dengan benar. Pada saat itu juga saudara sedang membelenggu dan melumpuhkan kuasa gelap itu. Kurang lebih pada tahun 2009, ada berapa anak-anak Tuhan yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa gelap. Dan pada saat itu saya membuat satu acara ibadah supaya mereka itu dilepaskan dari belenggu dosa mereka. Ada berapa di antara mereka yang dilepas? Ada kekuatan. Menurut mereka, itu adalah kekuatan yang mereka pakai untuk mengalahkan orang-orang lain. Tetapi oleh karena ada satu acara ibadah yang kita buat supaya ada pelepasan. Ada berapa di antara mereka dilepaskan? Ada di antara mereka memegang ilmu, itu katanya. Ada berapa mereka yang memegang kris, itu adalah titipan orang tua karena mereka merantau ke Kalimantan Timur. Ya, oleh karena kuasa Allah, mereka dilepaskan dari belenggu itu. Nah, saudara-saudara, rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang ke Samarinda ini. Apakah ada titipan keluarga orang tua kita? Menurut mereka inilah yang melindungi kita. Ada titipan kuasa gelap itu.
Istilah kita ada jemaat, jemaat yang dikasih oleh orang tua kita. Tetapi ingat, kuasa dalam pujian dan penyembahan dapat membebaskan saudara dari belenggu itu. Bagaimana caranya? Kita harus datang kepada Tuhan, mengaku itu di hadapan Tuhan, bertobat, dan katakan Tuhan Yesus itu adalah berkuasa di atas segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus rekan pemuda-pemudi Gempa, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, di dalam pujian kita ada kuasa Allah bekerja. Sekali lagi, di dalam pujian kuasa Allah itu bekerja. Kemudian yang terakhir, apa bukti kuasa Allah dalam penyembahan kita? Allah berperan ganti kita. Allah berperan ganti kita. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-21. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 21 dan ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semerak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sair yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Menurut ayat ini, bukti kuasa Allah dalam penyembahan, Allah berperan ganti kita. Artinya, kita dapat melihat bagaimana ketika umat Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan, maka Tuhan pun menghadang musuh-musuh mereka. Tuhanlah yang berperang untuk kita. Tuhanlah yang menghadang musuh kita. Itu adalah kuasa dalam penyembahan. Allah berperan mengganti kita menurut ayat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, musuh yang ditakuti oleh Yosafat menurut ayat ini dan Raja Israel dikalahkan dengan mudah tanpa keterlibatan Yosafat dan sekutunya. Salah satu alasan mengapa Tuhan senang saudara-saudara menaikkan pujian penyembahan di saat menghadapi situasi sulit adalah agar kita tidak terjebak dalam persungutan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang 10. Tuhan menginginkan kita di saat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, jangan kita bersungut-sungut. Kita harus memuji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh hati kita. Ada kuasa Allah dalam penyembahan. Malam hari ini rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara memaknai kuasa Allah dalam pujian kita? Saya harap kepada kita sekalian, jika kita datang menyembah memuliakan nama Tuhan, kita harus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan malam hari ini mengambil bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan, mengajar kepada kami sekalian tentang kuasa dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Hamba yakin dan percaya, hamba adalah manusia biasa,
tetapi Tuhan yang mempunyai firman bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami memahami, mengerti firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami. Secara khusus rekan pemuda Gempa yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.